session 8 sampai dengan 14. Jadi mata kuliah ini lebih banyak kepada praktek ya, praktek pada implementasi aplikasi CRM. Yang akan saya coba ini adalah menggunakan Odoo dengan cara online ya. Nah, jadi buka web Odoo. Nah, di sini ada ya odoo.com. Ini juga bisa. Ya, kita buka odoo.com. Terus nanti dia akan ada masuk di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita back lagi ya, dia ada di Odoo Blog. Ya, ini nih. Ya, Odoo Online. A new version release di bulan Maret ya. Ini kalau nggak salah versi 12 ya. Lalu kita pilih try it free ya. Nah, ini yang free. Nah, kita akan lihat di sini nanti ada banyak modul ya. Ada CRM, sales, invoicing, points of sale, sign, subscription, rental, dan seterusnya. Ya, itu di sini juga ada bagian operasional. Ya, accounting, ya, consolidation, project, timesheet, help desk, inventory, purchase. Ya, masih banyak lagi nih. Nah, ini nanti akan masuknya, nah udah masuk mata kuliah ERP, ya. Nah, karena kita masuk di CRM, jadi kita pilih CRM. Ya, ini lalu kita pilih continue. Lalu kita masukkan nama kita. Ya. Ya, ini kita masukkan di sini, masukkan emailnya, company name-nya, ya, bebas ya. Kalau mau pribadi juga nggak apa-apa ya. Ya, berarti di sini ada .com ya. Kalau perlunya alamat web, masukkan aja alamat webnya. Ya, ini nomor telepon. Ya, ini. Nah, ini ya, bebas ya. Kalau kita memang mau pakai alamat nomor telepon pribadi ya, ini. Terus ini country-nya, ini company name ya. Ya, ada berapa karyawannya ya. Nah, misalkan kita ambil 5, kurang dari 5 ya. Ya, interestnya apa? I'm student misalkan ya, gitu. Nah, baru di sini I want to help improve user experience ya, ini ya. Kalau kita pilih ini ya, lalu start. Nah, ini lagi proses login untuk masuk ke Odoo online gitu ya. Jadi cloud ya. Kita juga bisa install di laptop kita sendiri ya. Tapi kita harus download dulu masternya ya, itu. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam Odoo online ya. Di sini ada CRM di sini ya. Ini untuk kontak ya, alamat kontak, ini kalender, diskusi ya. Jadi kalau kita mau install aplikasi yang lain ya, nah ini CRM ya. Ini kita buka CRM. Nah, ini sudah terbuka ya, CRM versi Odoo untuk versi cloud. Kita lihat di sini ya, kita menggunakan login nama kita sendiri ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada ini dashboardnya ya, dashboard dari pipeline-nya ya. Jadi ada 3 domain istilahnya ya. 3 domain ini
qualified artinya kita melakukan target, ya, kita melakukan sebuah targeting, terus nanti kita membuat sebuah proposition, ya, penawaran, campaign, ya, promosi. Baru di sini akan nanti ada domain atau layer 1, artinya ini sudah benar-benar kita mendapatkan target tersebut, ya, ini. Karena intinya CRM itu kan dia mempunyai 3 tujuan, ya. Pertama, bagaimana kita mendapatkan customer baru, ya. Terus kalau sudah kita mendapatkan, bagaimana kita memaintain, ya, pelanggan tersebut agar dia bisa loyal, ya, itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mempertahankannya, ya, itu. Ya, nah ini sekarang kalau kita lihat di sini ada plus, berarti kita membuat sebuah kualifikasi, ya, membuat qualified, ya. Nah, ini kontak kita dengan, misalkan kita punya target promosi, ya, baik itu bentuknya perorangan atau organisasi, ya, ini. Apakah dia kontaknya organisasi atau perorangan, ya. Nah, misalkan di sini masuk namanya, kita masukkan sebagai perorangan, ya. Misalkan kita masukkan namanya Rudy, ya. Terus apa ini organisasinya? Dia organisasinya apa dia? Ya, bisa kita create juga organisasi. Ya, ini udah langsung, ya, Rudy Opportunity udah masuk. Terus email, ya, kita masukkan emailnya. Ya, misalkan ini alamat emailnya, nah ini telepon. Nah, ini misalkan nomor teleponnya. Ini adalah ekspektasi revenue, target yang akan kita dapatkan di Rudy ini. Berapa targetnya kita akan dapatkan promosi ke Rudy ini, ya. Misalkan targetnya kita nih ke escape tadi, ya. Ntar kita back lagi, kalau masih ada, ya. Kita lihat, ya. Nah, ini tadi kita ulang lagi, ya. Tadi namanya Rudy. Apakah sudah kesimpan atau belum, ya? Biasa kalau cloud dia otomatis, ya. Email kita masukkan sini. Terus kita masuk nomor teleponnya dari kode negara, terus nomor tujuannya, ekspektasi, ya. Berapa ekspektasi yang akan nanti target kita ini, dia berapa, ya. Kalau kita promosi untuk mempromosikan mobil, misalkan target kita menjual ke Rudy ini berapa nih targetnya, ya, itu ekspektasi kita berapa, ya. Ya, misalkan kita masukkan di sini 100. Kalau ini mata uangnya dolar, ya. Kalau di Odo lokal ini kita bisa setting secara currency rupiah misalnya. Ya, targetnya bisa kita masukkan 100 saja, ya, sebagai contoh. Lalu kita add, ya, itu. Ini baru Rudy. Belum lagi yang lainnya, misalkan, ya, Joko, ya, itu singkat-singkat aja namanya, ya. Nah, ini create untuk nama organisasinya, ya. Kalau kita tidak setting, dia otomatis dengan nama orangnya. Terus emailnya, ya, ini. Ya, ini nomor teleponnya, ya.
ya. Terus dilanjutkan dengan berapa ekspektasinya ini. Aduh, jangan di escape ya. Ini kalau di escape dia nanti balik lagi meskipun tersimpan, tapi sayang ya kalau kita back lagi ya, kita ketik tadi namanya Joko ya, dia sudah otomatis tersimpan. Nah ini tersimpan, tinggal kita kasih alamat emailnya ya, ini nomor teleponnya. Ekspektasinya misalkan, aduh sorry saya pencetnya backspace ya. Nah kalau jangan pencet backspace ya, dia langsung balik ke web CRM ya. Ini oke, kita balik lagi ya, tadi Joko ya. Ini sudah alamat emailnya joko123@yahoo.com. Nomor teleponnya ini +2 ya. Ekspektasinya ya berapa ini kita masukkan ya, misalkan 100 ya, 200 saja ya, atau kita masukkan ya 2100 misalkan ya, lalu kita add ya, otomatisnya sudah ada Joko, ada Rudi. Jadi ini adalah target kita ya, untuk melakukan sebuah lead ya, ibaratnya lead agar dia bisa menjadi customer kita, lalu meningkat menjadi pelanggan, lalu akhirnya kita jadi menjadi target untuk dia supaya menjadi customer kita ya, sebagai pembeli. Lalu ujungnya nanti kan kita melakukan proposal, promosi. Selanjutnya nanti itu ada penentuan apakah kita berhasil atau tidak. Won, nah ya, ini won ini berhasil atau tidak nih. Kalau berhasil masuk di won sini ya. Preposition ini proses negosiasi ya, ini ya. Nah ini, nah selanjutnya ya kita masuk ke proposition ya, itu. Nah otomatis ya, nanti otomatis dia akan ada di dashboard nih nanti ya. Ya kalau kita ini kita lihat ya di dashboardnya, dia nanti dia akan muncul ya, itu. Kita back sini ya, terus masuk ke CRM lagi ya, di sini bisa. Nah ini ya, tuh masuk qualified-nya ada 2 ya, sini ya. Nah ini sebagai penanda apakah dia sebagai target yang paling tinggi ya, itu ya, medium ya, ini high ya, ini very high gitu ya. Nah ini ya, gitu ya. Ini ada nama Swendi, artinya salesnya atau marketingnya yang melakukan sebuah aktivitas untuk mengelola customer sini ya. Ya ini juga sama ya, ini ya. Terus yang ini kita lihat sini kaitannya dengan drop down ya. Nah baru kita melakukan proposition ya. Nah proposition ini kaitannya dengan kita melakukan sebuah kegiatan ya, promosi ya, itu promosi produk ke target kita ya. Nah karena target kita itu kan sudah ada ya, itu ada Joko ya, ada Rudi. Kalau kita ketik J ini muncul Joko, Rudi ada Rudi di sini ya, gitu ya. Misalkan target kita ya yang paling tinggi itu kan tadi Joko, ada berapa tadi itu ya, revenue ya, targetnya. Nah itu muncul ya Joko di sini. Ini alamat emailnya, nomor teleponnya, ekspektasinya lagi berapa nih, kita masuk ekspektasinya di sini.
Apakah mau langsung targetnya itu Joko jadi 2100 ya seperti ini, atau kita masuk di target yang pelan-pelan gitu ya, misalkan 1000 dulu ya, itu masuk ke 1000 dulu misalkan ya sini. Jadi ya baru di add. Nah ini sudah masuk di proposition. Jadi kita melakukan sebuah kegiatan untuk melakukan promosi ya ke Rudy ya, sama seperti kita membuat sebuah proposal penawaran Rudy, terus kita melakukan presentasi ya mengenai produk kita dengan ekspektasi revenue-nya tadi 1000 ya itu, atau mau sekaligus 2100 nggak apa-apa ya, dari tergantung dari planning si marketing atau sales tersebut ya. Ini nah misalkan di sini oke, sudah melakukan sebuah negosiasi, promosi ya, presentasi, dan ternyata kita berhasil sesuai target misalkan 1000 ya, berarti masuk di won, ini berhasil ya, itu menang lah ibaratnya ya. Nah ini masukkan lagi di sini tadi Joko ya, ini ya Joko. Nah, berapa di sini? Apakah sesuai ekspektasi? Artinya kita tidak ada lagi negosiasi penawaran harga. Biasanya kalau ada penawaran harga ekspektasi 1000, ternyata di luar ekspektasi jadi 900 misalnya. Nah, berarti kan nggak sesuai ekspektasi. Ya, misalkan sesuai ekspektasi. Ya, ini kita masukkan di sini 1000. Tuh ya 1000. Nah, baru kita add. Nah, ini adalah sebuah aktivitas customer relationship management ya, yang kaitannya dengan bagaimana kita melakukan aktivitas untuk mendapatkan customer ya. Ini jadi kalau kita lihat generate lead-nya ya, ini ada generate lead-nya, ada 3 perusahaan ya dengan sales team ya. Ini sales personnya Suhendi ya, ini company perusahaannya ya, country ini alamat identitas ya, identitas perusahaan ya ini. Ya kalau nanti bisa diisi lengkap ya. Nah kita generate di sini. Nah ini sudah melakukan generate lead ya, artinya kita melakukan sebuah generalisasi bahwa kita sudah melakukan aktivitas lead ya, sebuah aktivitas pengelolaan ya di sini. Oke ya itu. Nah begitu juga nanti kalau ada aktivitas yang lainnya ya, tuh kita generate lagi ya itu. Ya itu. Jadi kalau ini ada grup menu, sales person, sales team ya, stake, identitas ya ini. Ya ini ya, ini kalau yang ada di cloud ini view kanban-nya. Nah kalau kita mau ganti menjadi view kanban, ini seperti ini ya, view defaultnya dia view kanban ya ini. Ini bentuk view list ya. Nah ini bentuk list
Ya, ini kita lihat di sini ya. Ada 3 aktivitas di sini. Di sini sudah masuk nih. Ada 1 ya ini. Ya, salesperson ya sini. Salespersonnya saya sendiri di sini ada 3 aktivitas nih saya nih. Opportunity untuk Telkomsel, Gojek, BMKG. Di sini ya. Ya, activity. Nah, ini untuk model view grafik ya. Ini seperti ini. Salesperson Suhendi ya di sini. Ini grafiknya seperti ini. Ya, ini. Ya, terus ini untuk pivot view. New pivot ya, view. Ya, ini untuk melihat berapa total yang dia dapatkan ya. Sales tersebut dapatkan totalnya berapa di sini. Dari ekspektasinya ternyata berapa, target ternyata berapa realisasinya. Ini view untuk kalender ya. Aktivitas kegiatan, meeting, promosi ya di sini. Ya, untuk ini view dashboardnya. Ya, ini dashboard aktivitas. Jadi di sini ada 3 opportunity ya tadi ya. Ekspektasi revenue-nya ini belum ya itu. Nah, ini masih kosong datanya ya. Jadi opportunity 3 ini ya, ini belum ada kegiatan ya, masih kosong di sini ya. Nah, ini kembali lagi ke menu awal. Nah, ini ke CRM ya ini. Nah, ini yang tadi aktivitas tadi ya, aktivitas yang tadi. Nah, ini yang 3 ini tadi yang opportunity tadi nih ya, yang mana ketika saya login daftar ini belum ada sebenarnya nih ya. Ini sudah ada muncul sendiri ya dari cloudnya sendiri ini. Sedangkan ini adalah aktivitas yang saya buat tadi ya ini. Itu ya. Ini kalau kita klik seperti ini ya munculnya one ya ini. Ini kalau kita ada kegiatan meeting nanti muncul di sini 1, 2 berapa kali meeting ya ini. Ya. Ini. Nah, ini extra information yang lain. Ya, ini. Ya, ini. Ini posisi one ya. Ini aktivitas apa dia, priority, medium atau high atau very high ya ini. Ya. Nah, ini kalau kita membuat mark loss ya. Ya, mark loss. Itu ya. Loss region-nya apa di sini? Ya, ini action ya. Action mau masuk ke archive, masuk duplikat, atau kita mau kirim ke email ya, atau mau ke SMS ya ini. Itu ya. Ini ada activation di sini ya. Kita lihat pending activation. Ini kalau di cloud seperti ini ya. Jadi selama 4 hari nih, 4 hari lewat expired. Karena ini cloud ya gratis, jadi 4 hari ini sudah expired ya. Ini kita harus resend
harus aktivasi dulu di sini sebenarnya. Ya. Ya, aktivasi, terus kita buka email ya, agar tidak muncul pending activation ini. Kalau lebih dari 4 hari dia akan baru lagi ya, akan tidak tersimpan ya di sini. Kita harus buka email lagi untuk lihat, untuk mengaktifasi ya ini. Ya, itu. Ini kita back lagi ya. Mungkin bisa saja karena masih teraktivasi ya, dia belum tersimpan ini aktivitas ini. Harusnya dia sudah masuk di sini ya. Apa mungkin dia harus dimasukkan ke sini ya? Biasanya seperti itu. Ya, ini kita masuk ke sini. Nah. Ya. Nah, ini untuk penanda ya. Jadi sebenarnya ya, menurut yang kita lihat di sini ya, ini adalah sebuah aktivitas ya, yang mana kita harus dimulai dari qualified dulu ya. Ini ya, ini kalau kita delete dulu ya, ini kita delete, ini juga kita delete ya. Oke, gitu ya. Ini belum ke delete ya tadi. Nah, ini. Jadi kalau setiap kita create ya, dia kan nanti tersimpan di sini ya, di new. Jadi ini target kita ya. Nah, kita masukkan dia sebagai qualified ya, itu. Kalau yang tahap awal tadi ya, kita membuat sebuah tahapan ya. Tadi masuk qualified, terus masuk ke proposition, baru won ya, itu. Jadi kita ingin melakukan kegiatan promosi, presentasi ya, bertemu langsung atau negosiasi. Berarti dia sudah masuk ke proposition. Nah, berarti kita masuk ke proposition sini ya, itu. Ya. Nah, kalau kita ingin merubah ya, kita klik aja ini ya, revenue-nya tadi kita ingin rubah ya, kita pending ya, ini kita edit ya, ini. Nah, setelah negosiasi ternyata kita dapat kesepakatan sesuai dengan ekspektasi ya, 2100 ya, itu ya. Nah, kalau tadi kan di awal penjelasan saya tadi ekspektasinya 1000 tadi ya, ekspektasinya 1000 ya, karena kita melakukan drag ya, perpindahan ke proposition ya, otomatis dia tidak akan tersimpan di sini ya, ini. Jadi karena tadi hanya contoh tahapan ya, tahapan dari qualified proposition 1. Nah, setelah proposition berhasil melakukan negosiasi, ini kan sudah ada kesepakatan, berarti dianggap kita masuk dia sebagai kategori won ya, menang. Nah, ini ya, tuh, congruent, berhasil ya, ini. Otomatis juga nanti dia di dashboardnya kita mempunyai revenue ya. Nah, ini ya, sini muncul di sini ya, tadi 3 ya, tambah 2 tadi ya, Joko dan Rudi di sini. Yang 3-nya tadi kan Telkomsel, Gojek ya, terus satu lagi ya, itu BMKG ya, ini. Terus di sini lihat ya, di sini
ada ekspektasi di sini ya. Sebelumnya kita masukkan 100 di sini ya. Won-nya malah lebih 2100 tadi ya. Di ekspektasi revenue-nya 2200. Ini realnya ya, won-nya dapatnya 2100. Ekspektasinya ya kita 2200 ya. Ini dari 100 tambah 2100 tadi ya. Jadi ini ya, di yang 100-nya belum dapat, belum kita olah lagi ya. Ini yang pertama kita buat tadi ya gitu. Ya, nah ini untuk tabel ya, ini tabel ininya ya, apa aktivitas ya, per minggu di sini. Close date-nya per minggu di sini. Ya, ini. Nah, di sini akan kelihatan grafiknya. Won-nya ini ya. Nah, ya won-nya nih. Ya, ini won-nya. Hasilnya keberhasilannya nih ya. Grafik batang keberhasilannya ini. Ya, baru dapat 1 gitu ya, kalau dari grafiknya 1 di sini. Ya. Nah, ini. Ya, dari 5 opportunity ya, 5 target. Ya, terus kita melakukan sebuah kegiatan aktivitas ya dengan ekspektasi 2200 ya, tadi 100 tambah 2100 tadi. Terus realnya ya ini ya. Ini 2100. Ya. Nah, day to close-nya belum kita lakukan di sini ya. Itu. Ya, sama seperti ini. Ya, itu ya. Itu dulu ya dari saya. Jadi ada aplikasi Odoo online yang bisa kalian terapkan. Jadi bisa kalian coba ya. Jadi tugas hari ini coba buka ya Odoo online-nya, terus kalian terapkan ya sini. Terus coba nanti di screenshot ya aktivitasnya ya, mulai dari ini ya, mulai dari tahapan kita membuat sebuah kegiatan aktivitas baru di sini ya, new. Nah, new-nya kan ini saya ada, jadi ada 4. Kenapa 4? Karena Joko itu sudah berhasil won, sudah berhasil kita melakukan kegiatan untuk memenangkan produk sehingga bisa dibeli ya oleh Joko ya, itu. Tinggal 1, 2, 3, 4 lagi nih target kita ya, itu ya. Prosesnya pertama melalui qualify, proposition, baru won ya. Tinggal dipindah ke sini, kalau berhasil masuk ke proposition, kalau nggak berhasil gagal berarti ya. Ini dia akan tetap tersimpan di sini. Kalau won akan masuk ke sini, jadi datanya tetap ada di sini ya. Kalau kita belum delete, nah tadi yang ini kan saya delete nih karena masuk dalam proses tes ya, percobaan ya. Itu ya, jadi tugasnya coba dibuat create new, buat 1 qualified sehingga menjadi won seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.